Allah itu sangat sayang dengan kita. Allah nggak mau kita mengembalikan atau dikembalikan tangan kita dalam keadaan kosong. Sebagaimana dalam hadis Bukhari juga dijelaskan, Allah malu mengembalikan tangan hambanya yang sudah diangkat ke langit dalam keadaan kosong. Allah SWT berikan, bukan tidak berikan. Baik teman-teman, kita masuk lebih dalam lagi membahas tentang syarat-syarat diterimanya doa. Kalau Anda mau doa Anda diijabah, diterima, ada syarat-syaratnya. Yang pertama sekali adalah ikhlas. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf, surah nomor 7 ayat 29. Yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Al-A'raf, surah nomor 7 ayat 29. Qul amara rabbi bil qisṭ wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjidin wad'uuhu mukhlisina lahud din kama bada'akum ta'udun. Katakanlah hai Muhammad kepada semua pengikutmu, Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan. Dan katakan pula, luruskanlah mukamu atau dirimu di setiap sholat arah kiblat. Dan berdoalah, ini saksi bahasan kita, pada Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepadanya. Sebagaimana Dia Allah telah menciptakan kamu pada permulaan, demikian pula lah kamu akan kembali kepadanya. Jadi di sini ada perintah untuk ikhlas. Juga sabda Nabi SAW riwayat Abu Daud, Inna Allah la yaqbalu amal illa ma kana khalisan liwajhi. Allah tidak akan terima amal kecuali ikhlas kepadanya. Jadi kalau teman-teman berdoa, jangan sama sekali ada indikasi riya. Karena lawan ikhlas adalah riya. Ingin pamer, ingin dipuji, ya. Dan setiap kali ada masuk sedikit masalah itu, stop, langsung berhentikan. Ya, lawan dia. Jangan ikuti bisikan syaitan. Karena syaitan selalu mengajak kita negosiasi. Yang kedua, syarat diterimanya doa, memuji Allah atau tahmid. Dan juga membaca salawat kepada Nabi SAW. Sebagaimana Nabi SAW bersabda kepada seseorang sahabat yang masuk masjid tiba-tiba mengatakan, Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Kata beliau, sungguh orang ini sangat tergesa-gesa. Kalau saja ia memuji Allah dan membaca salawat kepadaku. Juga sabda Nabi SAW, semua doa yang tidak membaca salawat kepadaku akan terhijab atau tertahan. Yang ketiga, syaratnya khauf dan tamak. Maksudnya diikuti dengan rasa takut. Jangan sampai doa ini gak diterima, supaya Anda terus semangat berdoa dan tamak terhadap rahmat Allah. Artinya meminta sesuatu yang besar kepada zat yang maha besar. Dari hal kecil sampai yang besar Anda minta kepada Allah. Selama itu bukan mustahil dalam ciptaan Allah. Seperti misalnya jangan minta, ya Allah hilangkan malam. Kan tidak mungkin. Itu sunnatullah, Allah ciptakan malam akan selalu ada. Gitu kan. Itu juga misalnya meminta agar nggak usah ada, ya Allah hilangkan semua wanita, hilangkan semua laki-laki. Nggak mungkin. Gitu kan. Seperti itulah. Tapi selama itu sesuatu yang boleh dalam syariat Allah SWT, maka panjatkan. Allah sebutkan dalam syarat yang ketiga, khauf dan tamak, rasa takut, tidak diterima doanya, sehingga dia terus maksimal berdoa. Dan tamak artinya berharap agar diberikan tambahan dari karunia Allah SWT. Disebutkan dalam surah Al-A'raf, surah nomor 7 ayat 56. Jadi surah yang seperti tadi ya, tapi ini ayat 56-nya. Kalau tadi masalah ikhlas Al-A'raf 29. Kalau ini Al-A'raf 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uuhu khaufan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Allah mau kita nikmati, jangan merusak, jangan ganggu orang, jangan ganggu lingkungan. Sesungguhnya Allah, atau sesudah Allah memperbaikinya, sudah Allah mengaturnya dengan bagus, jangan diganggu lagi. Nikmati saja dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut, khawatir tidak diterima, dan juga tamak, harapan yang besar. Karena Allah gunakan kalimat ini, khaufan wa tama'a. Dengan harapan atau tamak akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Yang keempat, menggunakan asma'ul husna, nama-nama dan sifat-sifat Allah yang mulia.
Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf, masih surah yang sama, ayatnya 180. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dzarul ladzina yulhiyuna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Hanya milik Allah asmaul husna itu, nama-nama yang mulia. Maka bermohonlah kepadanya, kepada Allah, dengan menyebut asmaul husna itu. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Jadi makna daripada ayat ini, gunakan nama-nama. Misalnya, Ya Ghafur, wahai zat yang maha pengampun, Ighfirli, maafkanlah aku. Wahai zat yang maha agung, Ya Azim, Azim sya'ni, agungkanlah perkaraku atau urusanku. Maksudnya, buatlah aku jadi punya kedudukan, punya jabatan, punya harta, punya nama harum, dan seterusnya. Misalnya Tawwab, wahai zat yang menerima taubat hambanya, tub alaiya, terimalah taubatku. Kemudian juga yang lainnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Irhamni, kasihanilah aku. Ya Razzaq, wahai zat pemberi rezeki, urzukni, berikanlah aku rezeki, dan seterusnya. Yang kelima, makanan, minuman, pakaian halal. Ini syarat terimanya doa. Dalam sebuah hadits Bukhari, kata Nabi SAW, sesungguhnya ada seseorang yang memohon pada Allah dalam keadaan badannya kurus, kumuh, dan tidak menggunakan alas kaki. Tetapi bagaimana Allah menerima sementara makanan, minuman, juga pakaiannya haram. Yang keenam, tidak meminta yang haram. Kalau tadi itu makanan, minuman, pakaian haram. Kalau ini tidak meminta yang haram. Nabi SAW bersabda, sungguhnya Allah itu suci, tidak menerima kecuali yang suci dan bersih. Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Dan juga dalam hadis yang lain, Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, sempurna, suka semua itu. Dan masuk dalam maknanya adalah tidak memohon yang haram, karena yang haram itu tidak suci. Yang ketujuh, syarat diterimanya doa adalah muslim. Adalah muslim, sebagaimana sabda Nabi SAW pada saat ada beberapa Yahudi yang lewat di hadapan beliau lalu mengatakan, Assalamualaikum, kematian buat kalian. Maka Aisyah marah sambil mengatakan, kematian untuk kalian, dan semoga Allah memberikan kalian laknat. Kata Nabi SAW, wahai Aisyah, pelan-pelan lah, alaiki birrifq, lembut aja. Kata dia, ya Rasulullah, tidak anda dengar apa yang mereka berdoa? Sampaikan. Kata Nabi SAW, tidak kau dengar bagaimana jawabanku? Sesungguhnya doa kita kepada Allah untuk mereka diterima, doa mereka kepada Allah untuk kita tidak diterima. Berarti kan ada masalah muslimnya di sini. Ulama hanya membatasi satu-satunya doa orang kafir yang diijabah adalah kalau dia terzalimi. Di saat itu, ya, diterima doanya kalau dia terzalimi. Sebagaimana dalam hadis Bukhari, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu pada saat diutus ke Yaman untuk berdakwah, maka di saat itulah Nabi alaihi salatu wassalam mengingatkan, wattaqi da'watal mazlum fa inna laysa bainahu wa bainallahi hijab. Hati-hati kamu, ya, dengan doanya orang-orang terzalimi. Sebab yang didakwai sebenarnya orang kafir oleh Mu'adz bin Jabal. Karena sungguhnya, ya, tidak ada hijab antara dia sama Allah. Yang kedelapan, tidak tergesa-gesa. Rasulullah SAW mengatakan, yustajabu li ahadikum malam ya'jal, pasti diterima doa seseorang di antara kalian selama tidak tergesa-gesa. Para sahabat bertanya, wa kaifa ya'jal ya Rasulullah, bagaimana cirinya orang yang tergesa-gesa itu? Kata Nabi SAW, yaqulu da'autu wa lam yustajabu li fatarakat doa. Dia mengatakan, aku sudah berdoa dan belum melihat jawabannya, maka dia meninggalkan doa setelah itu. Ya. Jadi masuk dalam masalah tergesa-gesa sini, kata sebagian ulama, adalah tidak terburu-buru dalam mengucapkan doa yang penuh dengan harapan, dan tidak terburu-buru dalam menunggu jawabannya. Sabar gitu. Ya. Ada prosesnya. Yang kesembilan, memaksimalkan tempat dan waktu diterimanya doa. Seperti di wilayah Haram Mekah, ya, ada multazam antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Semoga Allah SWT nanti mudahkan kita kembali umrah dan haji insyaallah. Kemudian meminum air Zam-Zam, ya. Kemudian di Arafah pada saat lagi haji, itu tempat misalnya. Kemudian waktu sepertiga malam, sebagaimana dalam bahasan hadis kita pada saat sujud, ya.
kemudian sebelum salam akhir, pada saat berpuasa, ya, baik itu sementara puasa ataupun pada saat nanti menjelang buka puasa, sebagaimana insya Allah kita juga akan masukin sebentar lagi Ramadan. Semoga Allah mudahkan insya Allah dan berkahi waktu dan juga ya, ibadah kita. Kemudian musafir, pada saat hujan sedang turun, sedang berkecamuk peperangan antara azan dan iqamah, doa orang tua untuk anaknya, anak soleh untuk orang tuanya, doa setiap muslim untuk muslim yang lain, dan akhir waktu asar pada hari Jumat. Nah, ini kurang lebih yang disebutkan dalam riwayat-riwayat. Kalau tertinggal sepertiga malam, hadits tadi yang sudah kita sebutkan. Saat sujud adalah hadits Nabi SAW riwayat Bukhari, akrabu abdu ila rabbih wa huwa sajid. Ya. Wa aktsiru fi du'a. Paling dekatnya seorang hamba dengan Allah pada saat dia sujud, berbanyak doa. Ya. Kemudian sebelum salam akhir, setelah Nabi SAW ajarkan doa-doa sebelum salam, beliau mengatakan setelah itu, falyadu'u ma yasha, boleh orang berdoa apapun yang dia inginkan. Berpuasa, ya. Dan juga musafir digabungkan dalam hadis. Ya. Sebenarnya orang puasa juga ada riwayat sendiri. Kata Nabi SAW, sesungguhnya orang yang puasa ya, memiliki waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Riwayatnya menjelaskan pada saat menjelang buka puasa, tapi umumnya mulai dia puasa ya, dari setelah pas sahur sampai menjelang buka puasa semuanya waktu mustajab. Musafir pun begitu, kata Nabi SAW, dua yang tidak ragu lagi doanya diijabah atau tidak ditolak, yaitu orang yang berpuasa dan musafir. Juga pada saat hujan sedang turun, pernah hujan turun, Nabi SAW mengatakan ini rahmat Allah sedang turun, berdoalah. Pada saat perang lagi berkecamuk, kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, ya, bahwasanya di seperti keadaan inilah pada saat perang lagi berkecamuk, doa tidak ditolak. Kemudian juga antara azan dan iqamah sudah masyhur, kata Nabi SAW dalam hadis, tidak akan ditolak doa antara azan dan iqamah. Doa orang tua buat anaknya, ya, sabda Nabi SAW, ya, termasuk doa yang mustajab adalah doa orang tua buat anaknya. Ya. Makanya orang tua tidak boleh sembarangan mengucapkan kata-kata yang buruk sehingga menjadi doa buat anaknya. Begitu juga anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Kita tahu dalam hadis yang masyhur kan, kalau anak Adam meninggal dunia terputus sumber pahalanya kecuali dari tiga, sedekah jariyah, ilmu bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakan. Itu juga doa setiap muslim untuk muslim yang lain. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, doa muslim terhadap untuk muslim yang lain ala zahril ghaib, tidak bertemu, tidak berhadapan, dia doakan saudaranya dari tempat lain pada saat dia lagi sholat, pada saat selepas sholat, pada saat antara azan dan iqamah dan seterusnya. Dan juga akhir waktu asar atau di selepas asar di waktu hari Jumat. Boleh juga di hari Jumat, ya. Semoga Allah SWT juga kembalikan kita bisa Jumat lagi seperti biasa. Itu terjadi juga di saat khatib lagi duduk di khutbah kedua sampai diiqamahkan sholat. Dan ini dua-dua ada riwayatnya. Kata Nabi SAW, hari Jumat ada 12 waktu, tidak ada seorang muslim yang berdoa pada saat itu kecuali diijabah. Dan fokuslah ya, pada saat khatib sedang duduk ya, di khutbah kedua sampai diiqamahkan sholat. Riwayat lain, Jumat itu 12 waktu, ya, atau seperti itu lafadznya. Saya tidak terlintas sekarang tepat lafadznya, tapi Nabi SAW mengatakan bahwasanya ya, waktu mustajab ya, di hari Jumat itu adalah selepas asar sampai terbenam matahari. Ada banyak kisah-kisah tentang mustajabnya doa Nabi SAW, dan itu terlalu banyak bahasanya tentunya. Dalam sebuah riwayat dikatakan sungguhnya bila Allah mendengar doa yang indah dari hambanya, maka ia pun melambatkan jawabannya agar hamba tersebut tetap dalam doanya. Allah itu sangat sayang dengan kita. Allah nggak mau kita ya, mengembalikan atau dikembalikan tangan kita dalam keadaan kosong. Sebagaimana dalam hadis Bukhari juga dijelaskan, Allah malu mengembalikan tangan hambanya yang sudah diangkat ke langit dalam keadaan kosong. Allah SWT berikan, bukan tidak berikan. Bahkan banyak orang mungkin yang tidak menyadari kalau Allah sudah berikan kepada dia. Ya, cuma memang melalui prosesnya, ada tahapannya. Yang penting teman-teman sekalian, doa jangan pernah putus asa. Jangan pernah batasi doa itu. Yakinlah Allah Maha Pengasih, jauh lebih pengasih dari ibumu. Maka
bila belum kelihatan jawaban doa, maka lebih giatlah dalam berdoa lagi. Dan teman-teman sekalian, banyak sekali doa-doa pilihan, dan ini saya sarankan teman-teman hafal doanya. Di antaranya pernah seseorang ya, berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, doa udah terlalu banyak. Saya juga ingin doa yang bisa mendapatkan semua kebaikan. Bisa nggak Anda pandu? Kata Nabi SAW, coba baca. Allahumma inni as'aluka khaira ma sa'alaka minhu nabiyyuka wa abduka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku memohon kepadamu semua kebaikan yang pernah diminta dan dimohon oleh nabimu dan hambamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa a'udzu bika min syarri ma sta'adzaka nabiyyuka wa abduka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan aku berlindung kepadamu dari semua yang telah nabimu berlindung darinya, ya, nabimu dan hambamu Muhammad SAW berlindung darinya. Wa antal musta'an wa alaikal balaq. Tempatmulah kami meminta tolong dan darimulah jawaban daripada permohonan itu. Ini termasuk doa yang merangkum semua kebaikan yang Nabi SAW pernah minta, dan minta memohon agar dijauhkan dari semua keburukan yang pernah Nabi berlindung darinya. Juga ada potongan doa ringkas, Allahumma ja'al kullu maqduri khaira. Ya Allah, jadikanlah semua takdirku kebaikan. Allahumma ja'al kullu maqduri khaira. Kemudian juga ada doa yang lain, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'amik. Nah, ini doa diperlukan di zaman kayak kita sekarang ya. Minta, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'amik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu jangan sampai nikmatmu terangkat dariku. Hilangnya nikmat, kesehatan, ya, kekayaan, keturunan dan seterusnya. Wa tahawuli afiyatik. Dan teralihkannya kesehatan kepada sakit. Wa fujaati nikmatik, dan tiba-tibanya datang hukumanmu. Wa jami'i sakhatik, dan semua kemurkahanmu. Yang terakhir teman-teman sekalian adalah doa yang masyhur juga diajarkan Nabi SAW. Allahumma inni as'aluka khaira kulli ajilihi wa ajili. Ya Allah, aku minta semua kebaikan, baik yang sudah dekat ataupun yang masih jauh. Ma'alimna minhu ma'lam na'lam. Apa yang kami ketahui dan kami tidak ketahui. Wa na'udzubika min syarri kulli. Dan kami berlindung kepadamu dari seluruh keburukan. Ajilihi wa ajili. Ya, yang sudah dekat ataupun yang masih jauh. Ma'alimna minhu ma'lam na'lam. Apapun yang kami ketahui ataupun kami tidak ketahui. Jadi kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diberikan yang terbaik semuanya. Dan juga doa yang masyhur tentunya yang sudah tidak asing bagi teman-teman. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Di setiap tawaf kita disuruh ulangi 7 kali tawaf, selalu bacain Rabbana atina fid dunya hasanah, berikanlah kami seluruh kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, seluruh kebaikan di akhirat, wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka, wa adkhilnal jannata ma'al abrar, dan masukkanlah kami ke dalam surga bersama dengan orang-orang yang patuh. Ya Azizu ya Ghaffar, wahai zat yang maha mulia dan juga maha pengampun. Ya Rabbal Alamin, wahai Tuhan alam semesta. Ya. Pernah ada seorang sahabat, dia sakit keras. Ya, kita tutup dengan ini, sakitnya luar biasa kerasnya. Ya. Dan orang-orang pun pada heran, belum ada orang kena penyakit seperti itu. Teriak-teriak kesakitan segala macam. Sampai Nabi SAW menjenguknya. Lalu Nabi bilang pada saat lihat dia, doa apa yang kau sampaikan kepada Allah? Dia bilang, ya Rasulullah, saya bilang, ya Allah, kalau seandainya ada hukuman yang engkau akan timpakan atas dosa-dosaku, dosa-dosa di dunia, di akhirat nanti, maksudnya dengan dosa di dunia aku buat, di akhirat aku akan dihukum, maka majukanlah di dunia. Jadi hanya dia sakit seperti ini, kena hukuman akhirat dia minta dimajukan. Kata Nabi SAW, subhanallah, maha suci Allah, kenapa kau tidak akan mampu menampung itu? Kenapa kau tidak baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar? Itu yang kau minta kebaikan. Termasuk kebaikan dimaafkan kesalahanmu. Jadi tidak usah dihukum seperti itu. Allahu a'lam. Baik, bahasan kita teman-teman sekalian tentang masalah sepertiga malam, artinya salah satu waktu yang mustajab doa. Dan di saat-saat sekarang adalah saat-saat di mana kita hidupkan malam-malam kita dengan sholat malam, dengan berdoa, apalagi dengan keadaan waktu sekarang cukup banyak. Waktu kita di rumah, kita harusnya tidak boleh lagi luputkan malam hari. Kalau Anda belum terbiasa sholat malam lengkap, 8 rakaat dengan witir 3, minimal 2 rakaat. Menjelang azan subuh, hidupkan. Dan sebentar lagi akan masuk Ramadan. Walaupun misalnya kita belum bisa tarawih di masjid,
Nah, kita bisa tarawih di rumah yang merupakan sholat malam yang dimajukan. Maka jangan sia-siakan. Anda juga akan bangun makan sahur. Itu waktu mustajab doa. Jangan hanya habiskan waktu dengan makanan dan minuman juga tontonan. Tapi berdoa. Itu mustajab. Bayangkan teman-teman kalau Anda punya hajat dengan salah satu orang di dunia. Lalu dia mengatakan, misal presiden mengatakan datanglah ke istana saya atau ke kantor saya jam 6 pagi. Syaratnya lagi kau harus jalan kaki. Bawa ini dan itu. Maka saya akan kasih apa yang kau minta. Misal dia mau minta dibebasin tanahnya, dia mau minta dikasih jabatan. Saya yakin orang akan berbondong-bondong ke situ. Subhanallah. Allah datang sepertiga malam ke rumah kita tanda kutip di dunia, ya, di bumi ini, lalu menanyakan lagi, apa hajat kalian? Ada salah yang kalian lakukan mau minta maaf sama saya? Ya. Ada enggak pertolongan yang kalian butuhkan? Maka saya akan berikan. Jangan disia-siakan semua ini. Allahu a'lam.